Saya Puji Lestari, CGP Angkatan 9 Kabupaten Batang dari SD Negeri Randu 3. Saya Linca Astuti, CGP Angkatan 9 Kabupaten Batang dari SD Selokarto 2. Saya Pak Isun Komar, CGP Angkatan 9 Kabupaten Batang dari SMP Negeri 1 Kersono. Kami akan melakukan praktik coaching 3 siklus. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Puji, selamat siang. Selamat siang, Pak. Waalaikumsalam, Pak. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Semangat? Semangat, alhamdulillah sehat. Baik, hari ini Ibu Puji akan melakukan coaching ya dengan salah satu coach Ibu. Di sini saya selaku observer, apa yang Ibu ingin saya membantu mengembangkan kompetensi. Jadi kompetensi apa yang Ibu Puji inginkan saya bantu gitu. Iya, jadi untuk melakukan coaching ini biasanya saya masih belum bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Seperti itu, Pak. Jadi kompetensi yang itu mungkin yang bisa dibantu. Baik, jadi Bu Puji menginginkan saya membantu dalam praktek mengajukan pertanyaan berbobot, gitu ya. Ya, jadi menurut penilaian Ibu sendiri dalam hal tadi itu kemampuan mengajukan pertanyaan berbobot itu bagaimana kemampuan Ibu kira-kira kalau skala 1 sampai 10 itu saat ini di skala berapa ya menurut Ibu Puji? Masih di angka 7 mungkin ya, Pak. Karena untuk mengajukan pertanyaan berbobot itu saya bingungnya itu pertanyaan berbobot itu pertanyaan yang standarnya dikatakan berbobot itu seperti apa begitu. Mungkin belum tentu bagi saya itu berbobot, tapi mungkin bagi coach saya itu pertanyaan yang mudah untuk dijawab kan seperti itu. Gitu, Pak. Betul. Memang pertanyaan berbobot ini nanti berkorelasi, punya hubungan dengan kemampuan kita mendengarkan. Nah, baik. Saya akan fokus ke aspek itu tadi ya. Lalu apa yang Ibu Puji harapkan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini? Harapan Bu Puji dari coaching yang Ibu lakukan, kemudian observasi yang saya lakukan nanti, harapan Bu Puji bagaimana? Ya, harapan saya melalui observasi yang dilakukan Pak Faizun ini, saya bisa terbantu meningkatkan kompetensi saya di dalam melakukan coaching terhadap coach-coach saya. Sehingga saya bisa memberikan fasilitas kepada mereka dengan sebaik-baiknya. Begitu, Pak. Baik, terima kasih Bu Puji. Jadi baiklah, setelah ini silahkan Ibu Puji melakukan coaching dengan coach Ibu. Sampai jumpa nanti, saya akan mengobservasi ketika Ibu melakukan coaching, dan setelah itu kita akan ngobrol lagi ya setelah coaching ya. Iya. Selamat melakukan coaching, tetap terus belajar dan terus bergembira. Ya, terima kasih Pak. Selamat sore. Sore Ibu. Ya, bagaimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah sehat dan alhamdulillah sore ini terang benderang tidak turun hujan. Ya, mudah-mudahan tidak hujan ya karena kita lagi butuh sinyal hari ini ya. Bu Linca, sore hari ini kira-kira Bu Linca mau ngobrol tentang apa ini? Begini Bu, saya ingin meminta waktunya Bu Puji. Ada waktu tidak ya? Oh, tentu ada. Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas, Bu. Oh iya, apa itu? Akhir-akhir ini saya merasa murid saya kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya di kelas. Ya.
Oh, kurang antusias berarti maksudnya kurang semangat begitu nggih? Ya, kurang semangat. Iya. Kayak lesu, Oke. bosan begitu. Oke. Nah, kira-kira dari nanti kita ngobrol sekitar 10 menit nanti, apa yang Bu Linse ingin dapatkan dari percakapan kita hari ini? Saya berharap setelah dari percakapan ini saya bisa mendapatkan solusi atau strategi agar anak-anak bisa antusias dalam menerima pembelajaran saya di kelas. Iya, baik. Bu Linse mendapati murid-murid Bu Linse tidak semangat dalam pembelajaran. Itu berarti kan sudah berdasarkan pengamatan Bu Linse ya. Nah, menurut pengamatan Bu Linse itu ada berapa anak yang tidak dalam satu kelas itu yang tidak semangat dalam pembelajaran? Oh, saya di kelas itu mempunyai 14 anak dan sepertinya ada 9 anak yang kurang antusias, dan kalau saya simpulkan dan saya sadari pada diri sendiri bahwa pembelajaran saya di kelas itu yang pertama sepertinya pembelajaran saya itu monoton ya, ajak itu saja. Terus saya juga terlalu dominan untuk di kelas, saya tidak begitu mengaktifkan anak untuk aktif di dalam kelas. Terus yang ketiga, saya juga memberikan metode pembelajaran yang tidak inovatif. Yang keempat juga alat peraga yang saya gunakan kurang menarik. Sepertinya itu yang saya simpulkan sehingga anak-anak kurang untuk antusias dalam pembelajaran di kelas. Oke, berarti Bu Linse sudah tahu nggih penyebabnya apa, kenapa anak-anak tidak tertarik atau tidak semangat dalam mengikuti pembelajaran. Nah, berarti satu lagi saya ingat, sepertinya sumber belajar yang saya berikan itu juga kurang, belum kreatif, belum inovatif. Jadi mungkin ada rasa bosan di anak-anak. Oke. Dan saya seringnya mengambil sumber belajar itu dari buku. Oke. Nah, untuk berarti Bu Linse menginginkan anak-anaknya yang 9 tadi dari 14 anak, 9 anak yang tidak semangat. Berarti itu lebih banyak ya, lebih banyak yang tidak semangat dari yang semangat. Nah, kira-kira untuk mencapai anak-anak agar lebih semangat itu, misalnya saya umpamakan anak-anak yang sudah semangat itu nilainya 10. Nah, kondisi saat ini ya, anak-anak Bu Linse yang 9 anak tadi kondisinya dinilai berapa? Kalau saya simpulkan masih di posisi 5, Bu, di angka 5. Oh, masih jauh ya? Ya. Masih jauh. Oke. Kemudian untuk mencapai angka 10 itu kalau dari 5 ke 10 kayaknya kok terlalu jauh ya. Nah, mungkin Bu Linse menginginkan anak-anak itu meningkatnya ke nomor berapa, Bu? Sementara ke nomor 8 dulu, Bu. Ke nomor 10 kayaknya terlalu jauh dan mungkin saya tidak bisa untuk langsung terbang tinggi begitu. Jadi step by step dulu. Oke, ke nomor 8 ya. Jadi kalau anak tersebut bisa mencapai ke nomor 8 berarti itu sudah luar biasa ya, Bu ya. Oke, apa yang kira-kira ya, kan Bu Linse tadi sudah mengungkapkan penyebabnya apa, sudah tahu ya. Nah, kira-kira yang bisa Bu Linse lakukan untuk mencapai ke angka 8 tadi bagaimana, Bu? Yang pertama, saya akan mencoba pembelajaran itu harus berpusat pada murid. Terus yang kedua, nanti saya akan memberikan strategi agar anak bisa aktif di kelas. Jadi bukan hanya saja yang mendominasi keaktifan di kelas, dan saya juga akan sering-sering melakukan ice breaking pada saat pembelajaran di kelas, di tengah-tengah pembelajaran atau di akhir. Selain itu juga saya akan berusaha untuk mencari sumber belajar lain mungkin dari YouTube,
Dan saya juga berencana untuk anak-anak setiap 2 minggu sekali saya bawa ke perpustakaan, karena di sekolah kami juga ada perpustakaan. Selama ini saya kan belum begitu menggunakan secara penuh, jadi saya rencananya 2 minggu sekali saya akan membawa anak-anak ke situ untuk mencari sumber belajar yang lain. Oke. Oke, berarti banyak cara ya yang bisa dilakukan oleh Bu Linse untuk meningkatkan motivasi belajar siswa ya. Nah, dari beberapa langkah yang bisa Bu Linse lakukan tadi, kira-kira yang kemungkinan bisa dilakukan dalam waktu dekat ini yang mana, Bu? Yang mencari di YouTube mungkin, bukan selama ini IT sudah canggih ya. Jadi yang lebih cepat itu untuk saya mencari referensi di YouTube dulu. Dan paling kita bisa pergi ke perpustakaan yang dekat. Jadi media pembelajarannya kita cari media pembelajaran lewat YouTube gitu ya? Iya, nanti kita sesuaikan dengan materi yang akan kita sampaikan ke anak-anak. Kita cari materi yang linier. Oke, Bu Linse, berarti Bu Linse mau menyajikan pembelajaran dengan YouTube ya, dengan YouTube. Jadi kapan kira-kira hal itu akan dilakukan? Saya berencana pada semester 2 ini, Bu, karena ini kan sudah akhir semester dan anak-anak sudah melaksanakan UAS, jadi saya rencanakan di awal semester 2. Oke, di awal semester 2 ya. Iya. Oke, nanti saya tunggu hasilnya ya, apakah dengan lewat YouTube ini Bu Linse sudah menemukan perubahan pada siswanya. Nah, kita tidak terasa ini sudah hampir 10 menit berakhir. Satu lagi pertanyaan, apa yang Bu Linse dapatkan sih dari obrolan kita sore hari ini? Dari obrolan sore hari ini saya mendapatkan bahwa ternyata untuk mendapatkan anak-anak agar antusias dalam mengikuti pembelajaran di kelas itu banyak cara yang harus kita lakukan. Kita bisa usaha, bisa meminta bantuan orang lain. Yang penting kita bisa kreatif dan mau untuk melakukan usaha. Iya, bagus sekali. Ya, terima kasih Bu Linse hari ini sudah ngobrol-ngobrol dengan kita, dengan saya ya. Saya tunggu hasilnya. Mudah-mudahan ada perubahan pada siswanya. Terima kasih Bu Linse. Assalamualaikum. Terima kasih Bu Puji atas waktunya untuk sharing-sharing di sore hari ini. Semoga saya menjadi guru yang lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ibu Puji. Ya Pak. Bagaimana perasaannya setelah melakukan coaching tadi bersama Bu Linse ya? Ya. Bagaimana perasaan Bu Puji? Perasaannya lega ya, lega karena sudah memberikan pelayanan yang menurut saya ya sudah baik, walaupun ada beberapa yang masih kurang lah ya seperti itu. Baik, jadi izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hasil pengamatan saya ya, Ibu Puji ya. Iya Pak, silakan. Yang pertama, saya tadi mengamati bahwa pada saat Ibu Puji mengajukan pertanyaan itu sudah cukup berbobot kok. Pertanyaannya sudah menuntun Koji, dalam hal ini Ibu Linse, untuk berusaha menggali ide, menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Jadi menurut saya itu sudah cukup, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan sudah cukup relevan. Karena saya lihat tadi Bu Puji memang hadir sepenuhnya, mendengarkan apa yang disampaikan Bu Linse dengan baik, kemudian ya akhirnya pertanyaan yang diajukan itu jadi sesuatu yang berbobot. Bagaimana Ibu mendengar pernyataan saya ini, hasil pengamatan saya ini bagaimana? Iya, saya terima kasih ya sudah kepada Pak Faizun sudah menilai saya seperti itu. Ya memang tadi kalau untuk pertanyaan saya merasa sudah enjoy menanyakan sesuatu dengan pertanyaan-pertanyaan itu, sudah ngalir
tidak terlalu kaku lah seperti itu. Tapi saya tadi merasa ada satu pertanyaan yang terlewat sebenarnya, tetapi itu tidak terlalu fatal lah, tapi intinya ada yang terlewat lah seperti itu. Baik. Yang berikutnya, Ibu Puji, saya tadi mengamati ada satu pernyataan yang sebetulnya tidak perlu Ibu ungkapkan sih. Tadi Ibu menyatakan bahwa ketika bertanya pada Bu Lince, kira-kira skala 1 sampai 10 Bu Lince di angka berapa ini, gitu kan? Terus Bu Puji menjawab angka 5. Nah, yang diharapkan berapa nanti? Kemudian Bu Puji melakukan kayak semacam asumsi di situ, karena Bu Puji ya kalau dari 5 ke 10 terlalu jauh ya. Gitu. Itu kan asumsi ya. Jadi hal-hal yang semacam itu mungkin lain waktu untuk bisa dihilangkan atau sedikit demi sedikit dikurangi, karena dalam proses coaching ini yang namanya asumsi memang tidak secara standar tidak diperbolehkan gitu ya. Oke, Pak. Seperti itu Bu Puji? Ya, betul Pak. Jadi saya malah tidak nggalbo ya, tidak ngeh seperti itu. Terima kasih Pak atas penilaiannya, itu catatan penting saya. Oke, jadi dari diskusi kita ini Ibu Puji sudah bisa membayangkan hal-hal apa yang perlu ditingkatkan lagi, hal-hal apa yang menurut Ibu sudah baik ya. Oke. Sudah bisa membayangkan ya. Betul. Iya Pak, sudah Pak. Baik, sekarang menurut Ibu Puji, apa sih yang Ibu dapatkan dari kegiatan observasi yang saya lakukan? Apa yang Ibu Puji dapatkan itu? Yang saya dapatkan tadi bahwa catatan Pak Faizun tentang memberikan asumsi kepada coach ya. Nah, itu kadang-kadang kita itu refleks ya, yang namanya ada orang cerita, kemudian kita ingin memberikan solusi atau kita berasumsi, itu kadang-kadang kita refleks seperti itu ya. Jadi mungkin menjadi seorang coach itu tidak kemudian harus langkah satu ke langkah yang lain itu kita harus betul-betul teliti, kemudian kita jangan sampai melangkah di luar apa yang menjadi tugas seorang coach kepada coaching-nya, seperti itu. Begitu Pak. Ya, terima kasih. Jadi tadi biar saya sampaikan bahwa hasil pengamatan tersebut sudah saya catat ya di formulir supervisi akademik untuk kita jadikan evaluasi bersama. Terima kasih Bu Puji atas kesediaannya untuk saya observasi. Semoga observasi kali ini bisa berdampak positif kepada perkembangan diri dalam pembelajaran bagi Bu Puji. Terima kasih Bu Puji sekali lagi, dan saya tutup, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Assalamualaikum Bu Lince. Waalaikumsalam Bu Puji. Ya, selamat siang ya Bu ya. Apa kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah sehat, baik. Ya, hari ini Bu Lince kan akan melakukan coaching ya dengan Coach Bu Lince. Nah, saya ini siang hari ini akan memberikan observasi untuk kegiatan coachingnya Bu Lince. Nah, pada siang hari ini Bu Lince ingin saya bantu untuk mengembangkan kompetensi apa dalam kegiatan coaching tersebut? Saya ingin mengembangkan pada kompetensi coachingnya di mendengarkan aktif, Bu. Oke, mendengarkan aktif. Mendengarkan aktif ya. Kemudian bagaimana penilaian Bu Lince sendiri terhadap kompetensi tersebut, yaitu mendengarkan aktif? Mendengarkan aktif itu menurut saya itu mendengarkan dan apa yang disampaikan coach itu bisa dipahami oleh coach dan bisa menjawab apa yang ditanyakan oleh coach. Oke, baik.
Oke, Bu Linse, nanti saya akan memberikan bantuan untuk bisa mengembangkan kompetensi tersebut saat Bu Linse melakukan kegiatan coaching. Nah, Bu Linse, apakah harapan Bu Linse dari observasi yang akan kita lakukan hari ini? Saya berharap indikator yang bisa kita dapatkan pada sore hari ini bahwa coach itu bisa mendapatkan solusi dari permasalahannya sehingga dia bisa menemukan cara-cara untuk menyelesaikan apa yang menjadikan masalah dalam yang dia hadapi. Oke, baiklah Bu Linse, sekarang sudah saatnya Bu Linse untuk memulai kegiatan coaching bersama coachingnya. Selamat bekerja dan semoga lancar. Silahkan Bu Linse. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Faizun. Waalaikumsalam Bu Linse. Bagaimana kabarnya sore hari ini, Pak? Alhamdulillah, kabar saya sehat, baik, bahagia. Tadi di sekolah tidak banyak aktivitas karena besok Senin ada persiapan tes, sehingga dari jam keberapa tadi ya, jam ketiga saya melakukan tidak pembelajaran tapi kebersihan untuk persiapan tes hari Senin, Bu. Alhamdulillah. Dari pembicaraan kemarin yang tidak disengaja ya, pas saat kita ketemu, apa sih yang Pak Faizun ingin diskusikan pada sore hari ini? Ya, Bu. Kebetulan ini, Bu, saya kan guru pindahan baru, Bu, ya. Dulunya saya di SMP Negeri 2 Bandar, yang wilayahnya agak ke pelosok gitu, agak gunung gitu. Sekarang saya pindah ke SMP Negeri 1 Tersono, agak kota meskipun tidak terlalu pesisir gitu. Dan selama saya mengajar di sini itu saya kaget, Bu Linse. Karena dulu di SMP yang dulu itu anak-anak itu sopan, kemudian ketika pembelajaran mereka mendengarkan dan tidak ada yang ketika guru datang mereka keluar, itu kan nggak ada. Nah, di SMP Negeri 1 Tersono ini agak beda. Makanya saya kaget ketika saya datang ke kelas, kalau di sekolah yang dulu kan semua anak udah lari ke kelas nih. Semua anak udah lari ke kelas. Pak Faiz datang gitu kan. Nah, yang di SMP sekarang ini saya masuk ke kelas itu anak-anak sebagian besar masih di luar. Jadi dari baru ketika saya minta mereka untuk masuk gitu, itu mereka baru masuk. Itu yang pertama. Yang kedua, pada saat pembelajaran, anak-anak di sekolahan yang baru ini juga kurang memperhatikan gitu, Bu Linse. Jadi saya seperti ngajar, ngomong, menjelaskan, tetapi anak-anak juga aktif, asik dengan kegiatannya masing-masing. Jadi itu yang ingin saya bicarakan, Bu Linse. Mudah-mudahan nanti di akhir pembicaraan ini saya mendapatkan satu pandangan baru gitu. Berarti menurut Pak Faizun, apa yang Pak Faizun harapkan dari obrolan sore hari ini yang diharapkan? Baik, Bu Linse. Saya berharap tadi setelah obrolan ini saya akan mendapatkan pemahaman baru, cara pandang baru, dan mungkin strategi baru untuk menghadapi anak-anak di sekolah saya ini. Sehingga ketika saya datang, harapan saya mereka nanti dengan strategi baru itu mereka sudah masuk ke kelas, ketika saya mengajar, mereka bersemangat mengikuti dan tidak beraktivitas sendiri-sendiri. Itu harapan saya, begitu Bu Linse. Menurut Pak Faizun ya, dengan melakukan strategi-strategi tadi, adakah strategi lain yang
strategi apa yang akan dilakukan Pak Faizun? Berarti di sini kan berarti mengkondisikan anak ya Pak dari lain daerah yang dulunya di agak pedesaan sekarang di kota dengan karakter anak yang begitu berbeda. Menurut Pak Faizun tindakan apa yang bisa Pak Faizun lakukan untuk mengkondisikan anak agar sesuai yang diharapkan Pak Faizun? Baik Bu Lince, kalau dari yang saya amati, anak-anak itu memang satu motivasi belajarnya memang tidak terlalu tinggi gitu ya. Sehingga kalau sudah dengar kata belajar itu mereka nggak semangat. Maka salah satu strategi yang saya pikirkan itu, ya mengawali pembelajaran tidak langsung ke materi, tidak langsung ke penjelasan, tetapi dengan melakukan semacam permainan. Itu satu, semacam permainan. Kedua yang saya pikirkan itu mengawali pembelajaran mungkin saya membawa aktif speaker, kemudian nyetel lagu-lagu dari YouTube, lagu-lagu yang berbahasa Inggris yang bisa jadi mereka suka, dan dari lagu-lagu itu kita ajak, lagu-lagu berbahasa Inggris itu kita ajak mereka nyanyi. Begitu yang selama ini saya pikirkan mungkin akan cukup merubah situasi. Kalau yang selama ini saya lakukan kan memang saya masuk ke kelas, kemudian langsung membuka, Assalamualaikum, kemudian ayo kita hari ini akan belajar ini dan ini gitu. Nah, mungkin dengan mengubah cara saya membuka pelajaran, bisa jadi juga akan mengubah bagaimana sikap mereka di dalam kelas. Seperti itu mungkin Bu Lince. Oh, berarti banyak strategi yang Pak Faizun akan lakukan ya. Jadi dari skala 1 sampai 10, belum pencapaian ya, kondisi anak saat ini yang di SMP-nya baru itu menurut Pak Faizun di level berapa? Kalau di level keaktifan belajar, maka saya bisa menyebut mereka itu baru di level 5 lah. Di level 5. Artinya memang nggak ada semangatnya sangat rendah, tetapi bukan berarti bahwa mereka tidak punya semangat sama sekali. Ada semacam kalau nanti ditemukan strategi yang tepat, mereka juga akan berubah, motivasinya akan meningkat juga. Seperti itu. Sekarang di posisi 5. Untuk kedepannya melalui strategi itu, Pak Faizun akan menaikkan levelnya ke angka berapa? Dari 5 itu ke 10-nya itu mau yang ke nomor berapa? Baik, kalau saya berharap setidaknya anak-anak itu memperhatikan urusan paham dan tidak itu kan nanti gitu ya. Tapi setidaknya yang saya harapkan ketika pembelajaran mereka memperhatikan. Nah, memperhatikan pembelajaran kemudian aktif meskipun tidak terlalu gitu, itu menurut saya di level 8 saja sementara saya sudah anggap bagus lah. Artinya level keaktifan anak-anak di level 8 menurut saya sudah memuaskan bagi saya. Oh begitu, itu sudah baik Pak kalau sampai ke level 8. Menurut Bapak dari strategi yang pertama yaitu Bapak karena kurang motivasinya belajar anak, yang pertama Bapak akan mengawali pembelajaran dengan permainan dan akan membawa alat peraga yang menarik bagi anak sehingga timbul anak untuk belajar lebih aktif, dan juga akan mencari sumber belajar lain dan memperbanyak alat peraga. Menurut Bapak dari strategi ini ada berapa itu? 4 ya. Misalnya dari 4-4-nya itu gagal, apakah Pak Faizun mempunyai solusi lain, strategi lain selain 4 tadi? Kalau ke-4 strategi itu gagal, maka rencana cadangan saya tentu akan mengajak mereka keluar ruangan, keluar kelas. Karena siapa tahu ketidakaktifan mereka di dalam kelas itu, karena mereka di dalam kelas, siapa tahu kalau di luar kelas ditarik ke tempat yang iup, gitu ya, atau ke pasar lah, karena sekolahan saya kan dekat pasar itu. Siapa tahu dengan metode yang lebih bagus lagi, anak juga akan aktif.
Itu yang pertama. Yang kedua tentu kalau saya perlu mengubah ini ya, mengubah RPP, karena sepertinya saya RPP yang saya buat masih belum terlalu mengakomodasi kebutuhan anak-anak yang berbeda-beda itu, Bu Linse. Oh, saya sependapat dengan Pak Faizun. Semoga dengan strategi-strategi Bapak anak-anak dapat dikondisikan dengan baik. Terus untuk melaksanakan strategi-strategi Bapak yang akan laksanakan itu, Bapak itu memerlukan jangka waktu pendek apa jangka waktu panjang waktunya? Sepertinya ada menengah, Bu. Jadi dengan kebiasaan yang seperti itu tidak bisa dengan serta-merta mereka akan berubah ya. Artinya perlu fase-fase. Sehingga waktu yang saya perlukan ya menengah, tidak pendek juga tidak terlalu panjang. Jadi mungkin menengah ini mungkin sekitar 1 atau 2 bulan lah, 2 atau 3 bulan lah gitu. Seperti itu, Bu Linse. Oh iya, jadi menurut Bapak dengan strategi dan jangka waktu yang 2-3 bulan itu kan berarti gambaran Bapak kan sudah terjadi pengkondisian anak yang Pak Faizun harapkan. Nah, menurut Pak Faizun, kondisi yang bagaimana sih yang dianggap Pak Faizun itu anak bisa dikondisikan dengan baik? Gambaran Pak Faizun anak yang kondisinya seperti apa di kelas itu, anak? Ya, kondisi anak yang saya bayangkan di kondisi ideal adalah mereka ketika saya datang mereka sudah disiplin masuk ke kelas, kemudian menempati tempat duduk masing-masing. Ketika saya membuka pelajaran, mereka tidak ngomong tetapi mendengarkan. Baru setelah itu mereka bisalah ngomong. Tapi setidaknya pada saat saya membuka, saya menjelaskan apa yang akan saya lakukan hari itu, mereka diam dan mendengarkan. Itu sih kondisi menurut saya, Bu Linse. Terus apa yang Pak Faizun dapat lakukan untuk menanggulangi atau bila terjadi hambatan-hambatan gangguan saat Pak Faizun melaksanakan strategi pengkondisian anak? Seperti gangguan apa yang akan timbul, yang akan muncul menurut persepsinya Pak Faizun? Kan gangguan yang lurus ya. Ya, gangguan yang mungkin timbul ini mungkin hanya celetukan dari 1-2 orang ya, karena saya yakin dari 32 anak di kelas saya itu sebetulnya sebagian besarnya ingin belajar. Tapi ketika 1-2 orang menyeletuk agak lucu gitu, maka yang lain kan merespon dengan tertawa dan seterusnya. Nah, ini kan merusak kondusivitas di dalam kelas seperti itu. Jadi gangguannya kemungkinan ya celutukan anak yang kadang tanpa skenario itu, Bu Linse. Luar biasa Pak Faizun. Menurut Pak Faizun, komitmen yang Pak Faizun buat untuk rencana ini apa? Komitmennya agar ini berjalan sesuai yang diharapkan. Ya, komitmen saya akan segera membuat media pembelajaran, kemudian segera membuat RPP yang lebih berdiferensiasi, kemudian saya akan mendekati secara personal anak-anak, sehingga saya bisa ngomong secara personal kepada anak-anak, sehingga anak-anak ngerti bahwa saya peduli kepada mereka, seperti itu. Komitmen yang sangat luar biasa Pak Faizun. Terus siapa dan apa saja yang membuat komitmen Pak Faizun itu bisa berjalan, yang mendukung ya, yang mendukung Pak Faizun untuk selalu menjalankan komitmen itu? Tentu yang pertama diri saya. Yang kedua dari Ibu pimpinan ya, dari pimpinan sekolah, dan yang ketiga tentu teman-teman serumpun, bisa sesama guru bahasa Inggris atau sesama guru bahasa. Apakah Pak Faizun bertanggung jawab atas komitmen yang Pak Faizun buat itu? Bisa bertanggung jawab? Saya demi kemajuan pertumbuhan dalam pembelajaran saya akan bertanggung jawab, Bu Linse. Wah, bagus sekali Pak Faizun, ide-ide dan solusinya yang luar biasa. Mudah-mudahan kita semua bisa menjalankan dan semoga
strategi-strategi dan hambatan-hambatan yang akan bisa dihadapi oleh Pak Faizun dan semuanya berjalan lancar dan sesuai harapan Pak Faizun. Terima kasih Ya, Pak. Terima kasih Bu Lince sudah mau mendengarkan ya curhatan saya ya. Ini curhatan saya. Terima kasih. Semoga apa yang saya harapkan, apa yang saya rencanakan akan terwujud. Demikian. Terima kasih Pak. Atas ya, rekan-rekan yang lain bisa nanti ke depannya bisa seperti Pak Faizun bisa mengungkapkan apa yang mereka rasakan. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Bu Lince atas waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bu Lince. Halo Bu Puji. Oh iya. Bagaimana Bu, sudah selesaikah kegiatan coachingnya hari ini? Sudah, alhamdulillah. Saya baru melaksanakan coaching dengan Pak Faizun. Oke, luar biasa ya. Bu Lince, apa yang Bu Lince rasakan nih setelah kegiatan coaching selesai? Saya merasakan bahwa setiap guru itu ternyata banyak sekali permasalahannya dan berbeda-beda. Jadi kita sebagai coach juga harus bisa menggali potensi dari coach itu, apa yang dia rasakan dan dia dapat mengungkapkan potensi yang ada pada dirinya. Seperti itu, Bu. Oh iya. Dari mana Bu Lince bisa mendapatkan penilaian seperti itu, Bu? Saya bisa berpemahaman seperti itu karena saya setelah saya melakukan coaching dengan coach saya, ternyata Pak Faizun itu mempunyai masalah, tapi ternyata dia juga sebenarnya punya potensi untuk menyelesaikan atau mempunyai strategi yang dia akan kerjakan untuk mengkondisikan anaknya yang lebih baik, yang berbeda dari sekolah yang dulu. Iya. Baik Bu Lince, tadi coachingnya setelah saya mengamati coachingnya Bu Lince ya dengan coachingnya itu sudah baik dan kompetensi yang tadi Bu Lince merasa kurang yaitu mendengarkan aktif sebenarnya sudah bagus ya, sudah bagus. Cuman tadi mungkin boleh saya menyampaikan ya hasil observasi saya hari ini. Boleh. Ya. Tadi berdasarkan hasil observasi saya hari ini, Bu Lince sudah baik, tetapi ada poin-poin penting yang harus saya sampaikan. Ya, tidak terlalu berat sih sebenarnya karena Bu Lince sudah bagus tadi coachingnya ya. Dari di awal pertanyaan sampai pertengahan itu terlihat tegang, Bu. Terlihat tegang. Jadi sebenarnya kegiatan coaching ini kan kegiatan yang harusnya santai gitu ya, biar coachnya dalam memberikan pertanyaan juga sesuai poin-poinnya yang sudah ada, kemudian coachnya dalam mengungkapkan masalah juga enjoy seperti itu ya. Tadi saya melihat itu Bu Lince itu dalam memberikan pertanyaan dari tahap awal sampai pertengahan itu terlihat tegang, Bu. Jadi takutnya kalau seperti itu kan nanti coachnya jadi grogi atau takut. Jadi kurang senyum, kemudian kurang menatap coachnya. Harusnya kan ditatap coachnya, kemudian jadi akan terlihat keakrabannya seperti itu. Itu saja sih ya. Terima kasih Ibu. Ya itu saja yang catatan dari saya, tidak banyak ya. Kemudian kemudian setelah ini ya, apa sih yang tindakan selanjutnya yang akan Bu Lince lakukan? Untuk saya itu ya. Saya ingin menjadikan proses coaching ini pada motivasi diri saya agar bisa ke depannya saya bisa melakukan coaching yang lebih baik dari sore hari ini. Saya lebih ramah mungkin ya, lebih lebih
bisa menguasai bahasa dari coach yang saya coaching. Begitu, Bu? Iya, iya. Jadi tadi itu Bu Lince sudah mulai senyum, mulai ramah itu di akhir-akhir. Jadi yang pertama itu kelihatan tegang sekali seperti itu ya. Mungkin karena nggak tahu ya, karena mungkin ada saya ya yang menilai jadi seperti itu. Baiklah Bu Lince ya. Nanti ini hasil observasi sudah saya catat ya pada form observasi. Nah, sebagai penutup Bu Lince, dari dari proses observasi hari ini ya, coaching Bu Lince tadi, apa yang Bu Lince dapatkan sebagai coach hari ini? Saya di sini banyak sekali mendapat manfaatnya. Salah satunya saya bisa menggali potensi yang ada pada coach tanpa saya memaksa, tanpa saya memerintah. Mereka sudah bisa menyelesaikan masalahnya sendiri dengan saya memberikan banyak pertanyaan yang berbobot. Oke, baiklah. Terima kasih Bu Lince sudah berkenan saya observasi pada hari ini. Mudah-mudahan kegiatan ini membawa manfaat untuk kita semua. Dan semoga Bu Lince tetap bisa menjadi seorang coach yang baik untuk bisa memfasilitasi coachingnya dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Bu Lince. Selamat sore. Sama Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Faizun. Waalaikumsalam Bu Lince. Bagaimana kabarnya sore hari ini Pak? Alhamdulillah kabar saya fantastis Bu. Senang, bahagia, sudah makan siang. Alhamdulillah. Izinkan sore hari ini saya menjadi observer bagi Pak Faizun dan Bu Puji. Saya sudah menyiapkan rubrik penilaian pada sore hari ini. Di sini saya akan menilai apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum nanti coachingnya. Terus bagaimana nanti Pak Faizun memberikan pertanyaan berbobot pada coach dan bagaimana coach merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Pak Faizun. Dan jangan lupa nanti kita sesuaikan dengan prinsip coach yang ada 3 ya. Yang pertama yaitu kemitraan, yang kedua proses kreatif, dan yang ketiga adalah memaksimalkan potensi. Saya akan bertanya kepada Pak Faizun sebagai coach. Pertanyaan pertama, kompetensi apa yang ingin dikembangkan oleh Pak Faizun pada coaching sore hari ini? Terima kasih Bu Lince. Dalam coaching kali ini, saya sebenarnya tidak punya banyak pengalaman dalam hal coaching, Ibu, sehingga saya ilmu saya tentang hal ini masih sangat dangkal ya. Dan saya hari ini coba akan belajar bagaimana hadir secara penuh, presence gitu, kemudian mendengarkan secara seksama, dan yang ketiga nanti mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi itu yang kompetensi yang ingin saya kembangkan melalui coaching hari ini. Oh iya, terima kasih Pak Faizun. Dari ketiga kompetensi yang ingin dikembangkan secara efektif, yang mana yang ketiganya itu pilih salah satu atau 2 yang ingin dikembangkan Pak Faizun dari ketiganya itu? Kalau mendengarkan, saya sepertinya seorang pendengar yang baik ya Bu Lince ya. Saya seorang pendengar yang baik, tetapi untuk kemudian menghasilkan pertanyaan berbobot ini memang saya masih perlu banyak belajar. Sehingga mungkin kalau difokuskan ya lebih ke mengajukan pertanyaan berbobot seperti itu. Oh iya, indikator yang diinginkan oleh Pak Faizun dalam proses coaching hari ini itu bisa apa? Indikatornya pada coaching dengan Ibu Puji sebagai coach pada sore hari ini. Indikator yang ingin didapatkan. Indikatornya nanti
pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan akan bisa membimbing, memandu Koci, dalam hal ini Bu Puji Lestari, untuk menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang sedang beliau hadapi. Jadi indikatornya seperti itu, Bu Linza. Oh, terima kasih Pak Faizun. Mungkin hanya ini dulu pada pra-observasi pada sore hari ini. Silakan Pak Faizun melakukan coaching kepada coachnya, yaitu Bu Puji. Monggo Pak Faizun, dipersilahkan dimulai. Terima kasih Bu Linza. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Puji Lestari. Nah, suaranya Bu Puji? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Faizun. Ya, kelihatan sumringah sekali wajahnya sore hari ini. Ada kabar baik? Ada kabar baik apa ini? Kabar baiknya, alhamdulillah sehat, semangat selalu. Baik, kita ada waktu sekitar 10-15 menit Bu Puji ya, untuk sesi coaching ini. Dari Bu Puji sendiri, kira-kira kita akan membicarakan apa ini selama coaching ini? Apa tujuan dari pertemuan ini nih Bu Puji? Iya, saya sebenarnya begini Pak, sudah lama ingin membicarakan hal ini, cuma belum ada waktu yang tepat seperti itu ya untuk istilahnya kan curhat begitu ya dengan Pak Faizun. Akan saya bicarakan ini tentang murid saya Pak. Jadi saya itu kan di kelas 6 itu kan anak-anaknya kan sudah mulai masuk usia remaja ya. Jadi usia remaja, jadi mereka itu kadang-kadang ada hal-hal yang menurut saya sebagai seorang guru itu mereka tidak seharusnya melakukan itu. Jadi begini, sudah beberapa kali dan tidak hanya terjadi kepada saya sebagai guru kelasnya, tetapi juga kadang-kadang ketika guru agama masuk kelas itu juga mereka melakukan hal yang sama, yaitu mereka itu sering tidak bersikap sopan kepada gurunya. Dalam artian itu mereka itu sering sekali vokal di kelas, tapi vokalnya itu yang membuat guru itu menjadi jengkel seperti itu. Jadi mereka itu intinya tuh senang sekali ketika berdebat, kemudian dia itu apapun yang gurunya nasihatkan kepada mereka itu mereka mesti punya jawaban, dan jawabannya itu kadang-kadang pada akhirnya itu membuat gemes gitu ya, membuat gemes karena kalau dalam bahasa Jawa itu jadi bisa disebut ngece gitu ya Pak ya. Jadi dalam bahasa Jawa itu seperti itu. Jadi ngece gurune kayak gitu. Nah, itu tidak hanya terjadi pada saya, ternyata guru agama pun ketika masuk ke kelas 6 mengeluhkan seperti itu. Begitu, Pak. Baik, jadi sesi coaching sore hari ini kita akan membicarakan perilaku dari murid-murid Ibu Puji yang kurang sesuai dengan norma seharusnya, terutama dalam hal ucapan ya, lebih ke ucapan ya. Sopan santun gitu ya Pak ya. Ya, sopan santun yang tercermin terutama dari ucapan yang memang tidak sesuai dengan norma begitu ya. Iya. Baik, jadi kita hari ini akan membicarakan itu. Kemudian menurut Bu Puji nanti di akhir sesi coaching ini apa yang ingin Ibu Puji rasakan, apa yang ingin Ibu Puji dapatkan dari obrolan kita ini? Ya, selama ini ketika saya menghadapi murid saya yang seperti itu kan saya jadi mau melangkah itu sebaiknya kalau seperti ini itu saya harus melangkahnya dari mana begitu. Sebenarnya yang ideal itu
saya melangkahnya seperti apa dulu begitu. Jadi saya itu masih bingung Pak untuk menentukan apa langkah-langkah yang harus saya lakukan untuk bisa menyelesaikan masalah seperti ini, begitu Pak. Baik, jadi Bu Puji berharap nanti di akhir sesi coaching siang hari ini Ibu Puji bisa menemukan langkah-langkah yang tepat untuk menghadapi perilaku murid dari Ibu Puji yang tadi kurang sopan itu ya? Iya, betul sekali, Pak. Baik, baik. Saya paham sekali dengan apa yang Ibu Puji rasakan, begitu ya. Menurut Bu Puji nih, skala 1 sampai 10 lah. Sopan santun murid-murid Bu Puji itu sekarang ini kalau 1 ini jelek, 10 itu bagus. Murid-murid Ibu Puji ini sekarang di skala berapa kira-kira? Sebenarnya kalau untuk angka itu kan cuma asumsi kita sebagai seorang pendidik ya Pak ya, yang selalu menemui mereka di kelas. Cuma kalau yang parah sekali, yang karena kan itu ada yang dominan, ada yang ikut-ikutan temannya, kan seperti itu. Jadi di angka 5 mungkin Pak yang paling parah sekali, di angka 5. Oke. Jadi yang paling parah di angka 5, artinya angka yang ya sebetulnya masih sangat mungkin untuk diperbaiki begitu ya? Iya. Jadi dari angka 5 itu Bu Puji sudah punya bayangan nggak bagaimana mengarahkan anak-anak ini untuk kembali berperilaku seperti norma yang diharapkan? Sudah ada langkah-langkah, rencana-rencana yang Ibu Puji punyai? Kalau langkah-langkahnya, gini, murid saya itu kan sebenarnya kalau dalam hal akademik, pembelajaran itu sebenarnya dia mampu. Karena secara IQ-nya dia tidak terlalu rendah sekali. Dia sebenarnya mampu dalam pembelajaran. Cuma karena dia itu tidak mendapatkan perhatian dari orang tua. Jadi anak tersebut itu hidup bersama nenek. Jadi mereka tidak mendapatkan perhatian dari orang tua. Dan ditambah lagi secara ekonomi, ya, secara ekonomi, kemampuan ekonomi itu masih di bawah lah, intinya kurang seperti itu. Jadi ada kebutuhan anak, yaitu kebutuhan kasih sayang, kebutuhan dia ingin seperti teman-temannya, bisa jajan seperti teman-temannya, seperti itu dia tidak terpenuhi sehingga dia melampiaskan kekecewaannya karena dia tidak mendapatkan kebutuhan yang apa yang dia butuhkan itu dengan cara berbuat yang tidak baik di sekolah, yaitu tadi salah satunya tidak sopan sama bapak ibu gurunya seperti itu, atau menjadi anak yang istilahnya itu serengkel gitu ya di kelas, jadi seperti itu. Begitu Pak. Jadi strategi yang ada di bayangan saya saat ini karena masalahnya itu berangkat dari keluarga, itu kan berarti anak-anak saya kan punya masalah dari keluarga mereka seperti itu ya. Jadi mereka berangkat sekolah itu sudah membawa masalah seperti itu. Nah, saya bingungnya, ini saya harus mulai dari mana kalau masalah itu akarnya dari keluarga seperti itu. Nah, bayangan saya yang ada tetapi belum saya lakukan, yaitu saya punya 2 strategi yang masih di bayangan saya saja, yaitu yang pertama saya komunikasi dengan anak tersebut. Walaupun hal ini belum saya lakukan ya, saya hanya baru berencana. Komunikasi, tapi saya juga tidak yakin apakah anak tersebut bisa diajak komunikasi dengan baik seperti itu. Komunikasi 4 mata ya, mungkin ya 4 mata, benar-benar harus meluangkan waktu untuk mereka agar mereka itu mau membicarakan apa sih sebenarnya yang ada ada hal-hal yang mengganjal apa yang ada di dalam hati mereka, dalam pikiran mereka, sehingga mengakibatkan perilaku mereka itu tidak yang seharusnya, dan itu berakibat juga pada motivasi belajar mereka yang rendah seperti itu. Nah, strategi yang kedua yang baru saya pikirkan itu adalah
mengkomunikasikannya kepada orang tua mereka. Ya, jadi tapi saya juga masih bingung bagaimana caranya, atau apakah harus bertemu ataukah dengan lewat via WA seperti itu. Padahal untuk setiap penerimaan rapot juga komunikasi dengan orang tua itu selalu, tetapi untuk anak satu itu mungkin saya perlu meluangkan waktu khusus agar saya bisa berbicara betul-betul dari hati ke hati antara saya dengan orang tua mereka, seperti itu, Pak. Baik. Jadi menurut hasil identifikasi dari Bu Puji sendiri, perilaku yang kurang sopan itu karena satu memang kurangnya perhatian dari keluarga, dari orang tua. Yang kedua karena ada kebutuhan dalam ini kebutuhan ekonomi, karena mereka secara ekonomi tadi disebutkan Bu Puji tidak seperti yang lain gitu ya, sehingga ada kebutuhan yang tidak terpenuhi seperti itu. Itu ya Bu Puji. Kemudian tadi Bu Puji sudah juga merencanakan aksi, merencanakan tindakan. Itu yang pertama, Bu Puji ingin ngobrol secara empat mata langsung dengan murid-murid yang perilakunya kurang sopan ini. Yang kedua, karena permasalahan ini dari keluarga, maka Bu Puji berencana untuk ngobrol, bertemu dengan orang tua mereka gitu ya. Hanya saja tadi Bu Liza masih bingung ini komunikasinya mau lewat WA apa secara langsung. Nah, jadi Bu Puji apakah sudah tadi sudah melakukan ya? Kalau tidak salah Bu Puji sudah melakukan apa belum tadi ya? Belum Pak. Belum, baru rencana Pak, itu baru rencana. Baik. Nah, menurut Bu Puji prioritas dari dua hal itu, komunikasi dengan anak yang bermasalah dan komunikasi dengan orang tua itu yang lebih prioritas yang mana, Bu? Atau dibuat rencananya ini yang mau kapan ini ngomong sama anak, kemudian ngomong sama orang tuanya juga kapan ini, begitu. Apakah sudah punya bayangan itu, Bu Puji? Iya. Jadi sebenarnya kalau masalah prioritas, kedua-duanya itu menjadi prioritas sebenarnya, Pak. Karena kan pendidikan itu kan trisentra ya, jadi dari sekolah, juga dari keluarga, juga dari masyarakat. Nah, kalau ini kan dengan kondisi seperti ini, sementara ini kan orang tua belum tahu kalau anaknya itu punya masalah di sekolah, seperti itu. Jadi membicarakan ini masalah ini kepada orang tua itu juga menjadi prioritas sebenarnya. Tetapi kembali lagi pada pada waktu apakah yang paling bisa saya laksanakan dulu ya mungkin untuk berbicara dengan anak-anak dulu ya. Kalau kita berbicara dengan anak kok sudah ada perubahan, maka ya mungkin cukup dengan anak saja. Tetapi kalau masih belum ada perubahan, mungkin baru bisa lanjut berkomunikasi dengan orang tua. Seperti itu, Pak. Baik, jadi Ibu akan segera berbicara langsung kepada anaknya. Baru kalau tetap tidak ada perubahan akan ngobrol dengan orang tua. Nah, menurut Bu Puji ini kira-kira apa hambatan atau gangguannya ketika Ibu ini mau ngobrol dengan anaknya langsung? Ini kira-kira hambatan atau gangguannya seperti apa, Bu Puji? Iya. Jadi kalau berdasarkan pengamatan saya, anak-anak yang yang punya masalah seperti itu kan anaknya itu modelnya itu dia takutnya tidak mau berbicara. Jadi kadang ketika ada ya tipe-tipe anak yang malu ya membicarakan masalahnya sendiri kepada orang lain. Nah, takutnya saya itu anaknya nanti tidak mau berbicara dengan saya, kan kalau tidak mau berbicara dengan saya kan saya tidak bisa memberikan solusi kan seperti itu. Jadi mungkin itu hambatannya, Pak. Jadi modelnya anak itu kalau ditanya ketika dia ada apa-apa itu kalau ditanya itu seringnya nggak mau cerita seperti itu. Mungkin kalau untuk masalah itu pun bisa saja seperti itu, begitu. Nah, jadi hambatannya belum tentu anaknya mau cerita begitu ya.
Nah, Iya. kalau hambatannya seperti itu, kira-kira sudah ada gambaran hambatannya, kira-kira langkah-langkah Bu Puji untuk mengatasi hambatan itu gimana kira-kira? Yang pertama mungkin yang bisa saya lakukan adalah mendekati anak tersebut. Mendekati itu dalam artian beda ya ketika kita mau bicara dengan orang, dipanggil dulu, anaknya dipanggil dulu, "Panggil guru mau bicara," seperti itu misalnya. Mungkin itu akan berbeda rasanya ketika kita saat istirahat bergabung dengan mereka. Kemudian, cari situasi atau kondisi atau momen di mana anak tersebut itu sedang sendiri seperti itu, sedang sendiri, kemudian kita dekati, duduk bersama, ngobrol tetapi tidak sengaja seperti itu. Mungkin yang bisa saya lakukan kayak gitu, Pak. Jadi saya ingin ngobrol dengan dia, tetapi dia tidak tahu kalau saya itu ingin berbicara sesuatu begitu. Jadi kesannya itu saya mendekati dia itu ya karena ingin menyapa saja, tidak ada tujuan lain seperti itu. Tapi ternyata di situ saya menemukan informasi lebih banyak dari anak tersebut. Jadi mungkin dengan cara seperti itu mungkin dia bisa mengungkapkan apa yang ada pada perasaan dan pikirannya, begitu Pak. Baik, baik. Luar biasa Bu Puji, luar biasa. Rencananya jelas. Nah, kira-kira siapa yang akan membuat Ibu tetap berkomitmen untuk melaksanakan rencana tadi? Siapa saja kira-kira yang tetap menguatkan komitmen Ibu untuk melakukan rencana yang Ibu susun tadi kira-kira? Yang pertama mungkin kepala sekolah ya. Kepala sekolah itu kan sebagai pimpinan di sekolah kami, sehingga ketika ada sesuatu permasalahan, baik itu di kelas, baik itu dengan sesama guru ataupun yang lain, permasalahan lain, itu pasti akan saya bicarakan dulu kepada kepala sekolah. Jadi sehingga ketika kita nantinya akan melibatkan orang lain di luar sekolah, termasuk orang tua, itu juga kepala sekolah tahu. Jadi yang sangat akan menguatkan itu adalah kepala sekolah, juga tidak kalah pentingnya juga rekan sejawat juga. Baik, jadi memang Ibu Puji tetap butuh dukungan dari kepala sekolah dan rekan sejawat, gitu ya? Iya Pak. Nah, kira-kira kalau punya target, kira-kira Ibu Puji akan bisa melihat hasil perubahannya itu kira-kira kapan Bu Puji? Dari rencana aksi tersebut, kira-kira hasilnya akan bisa kita lihat kapan ini? Iya, saya akan secepatnya ngobrol dengan anak-anak. Ini kan kebetulan nanti hari Selasa itu sudah selesai penilaian akhir semester ya Pak ya, untuk kelas 6. Jadi hari terakhir itu hari Selasa. Nanti setelah hari Selasa kan kita hari santai untuk anak-anak ya. Mungkin saya bisa memanfaatkan waktu itu untuk bergabung dengan anak-anak, bersukaria, kemudian saya bisa mendekati mereka, yang anak-anak yang bermasalah itu, kemudian saya bisa mengorek informasi lebih jauh dari sana, seperti itu Pak. Jadi ya harapannya karena setelah ini kan nanti kita libur panjang, ya nanti insya Allah hasilnya ya bisa dilihat setelah libur panjang mungkin Pak ya. Karena setelah ini kan nanti guru-gurunya sibuk sendiri membuat rapot seperti itu. Jadi pembelajaran di kelas kan belum dimulai kan seperti itu. Betul. Baik. Kalau begitu kita coba nanti ketemu lagi ya setelah tahun ajaran, melihat progres dari rencana aksi dari Ibu Puji ini. Gitu ya, di awal tahun ajaran baru. Baik, waktunya sudah lebih dari 10 menit ini Bu Puji. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk ngobrol tentang permasalahan di sekolah yang Ibu hadapi. Semoga dengan komitmen yang kuat kita semua bisa selalu bertumbuh, dan Bu Puji juga saya bisa mendapatkan pelajaran berharga dari pembicaraan hari ini, dan
untuk masa depan kita semuanya. Saya akhiri. Sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih juga Pak sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan curhatan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Faizun. Waalaikumsalam Bu Linse. Ya. Coaching yang sangat luar biasa, yang saling memberi, saling menerima solusi strategi yang akan diharapkan. Di sini saya sebagai observer pasca coaching ini, saya akan bertanya dengan Pak Faizun dua pertanyaan. Yang pertama yaitu apa saja yang dilakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang Pak Faizun inginkan. Jadi indikator pertama tadi pertanyaan pra observasi tadi. Present. Mohon diulangi agak kurang jelas ini. Apa saja yang dilakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan, Pak Faizun? Sebagai coach. Ya, tadi di awal observasi saya menyatakan bahwa saya ingin indikatornya bahwa saya bisa memberikan solusi dan saya bisa mendengarkan dengan baik kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot begitu ya. Nah, kalau terkait dengan itu tadi indikatornya saya tidak menyela sama sekali yang disampaikan oleh Koji. Saya hanya mendengarkan, kemudian dari apa yang diceritakan oleh Koji ini, saya baru mengajukan pertanyaan yang relevan dengan apa yang diceritakan oleh Koji. Sehingga indikatornya, ya saya sudah berusaha untuk memenuhi tadi, bahwa saya mendengarkan secara penuh dan berusaha mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang relevan, seperti itu. Menurut saya sebagai observer pada sore hari ini, Pak Faizun sudah sangat baik. Jadi pada coaching sore hari ini sudah menggunakan alur tirta. Yang pertama yaitu menentukan tujuan, terus identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab sudah sesuai dengan alurnya sehingga coach bisa memunculkan atau coach bisa menggali strategi atau potensi yang ada pada coach. Proses coaching ini dari Pak Faizun dan Bu Puji sudah sangat baik, alurnya sudah sesuai, sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga Bu Puji bisa menemukan solusi yang diharapkan sehingga Bu Puji sebagai coach bisa bisa dengan sendirinya menemukan strategi-strategi yang bisa dilakukan sesuai dengan keadaan anak di kelasnya. Pertanyaan kedua, Pak Faiz, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching pada sore hari ini setelah melakukan coaching dengan Bu Puji? Dari kompetensi seorang coach ini, tadi saya sudah berusaha untuk tidak melakukan asumsi, tidak melakukan judgement gitu ya. Saya berusaha untuk tidak membuat asumsi, tidak membuat judgement, penilaian bahwa Bu Puji seperti enggak. Saya berusaha untuk untuk hanya mengikuti alur dan mencoba menggali apa yang disampaikan oleh Bu Puji. Sehingga mungkin kalau kompetensi yang terkait coaching ini memang ternyata mendengarkan secara penuh gitu ya. Presence itu ternyata tidak semudah yang kita bayangkan, karena seringkali ketika saya mendengarkan itu saya tidak penuh, karena di dalam mendengarkan itu saya sambil memikirkan setelah itu saya mau menanyakan pertanyaan apa lagi ya biar bisa memandu gitu. Jadi mungkin yang ingin saya tingkatkan ya, kalau tadi membuat pertanyaan yang berbobot, saya ingin tentu mendengarkan yang lebih efektif dan tanpa di sini terganggu oleh pertanyaan-pertanyaan yang dibuat itu, seperti itu Bu Linse.
Terima kasih untuk Pak Faizun. Mungkin pasca coaching sore hari ini hanya sampai di sini. Semoga kita semua selalu sehat dan bahagia. Dan saya sebagai observer nanti sudah saya rekap untuk dimasukkan ke rubrik observasi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.